Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Kabarnya sehat semua hari ini? Sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat nah Ibu ya. Terlihat dari wajahnya seger ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Ibu minta Siswati tolong pimpin doanya nak. Baik Bu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Siswati karena sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan cek kehadirannya. Kalau Ibu lihat dari sini semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah pada semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu kan sudah menyampaikan materi itu dari grup WA ya. Untuk hari ini kita mempelajari tentang pasar modal. Yang mana pada pembelajaran kali ini itu masih berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya ya, yaitu tentang lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Nah, di mana salah satunya pasar modal ini termasuk ke dalam lembaga keuangan non-bank. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan indikator tujuan. Jadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang pasar modal. Kemudian di sini ada kompetensi dasarnya, mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, menyajikan tugas, produk dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, jadi di sini ada beberapa indikator yang harus kalian capai ya. Yang pertama harus memahami apa sih pasar modal itu. Kemudian perbedaan antara fungsi dan peran pasar modal itu seperti apa, kemudian memahami produk dan struktur pasar modal, kemudian menganalisis mekanisme transaksi pasar modal, dan yang selanjutnya adalah menganalisis pasar modal beserta peranannya dalam perekonomian Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri di sini dari segi pengetahuan, melalui kegiatan menyaksikan video pasar modal, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pasar modal beserta peranannya dalam perekonomian Indonesia dan mampu menjawab soal dengan nilai mencapai KKM. Kemudian dari keterampilannya, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu membuat lembar kerja tentang pasar modal beserta peranannya dengan nilai mencapai KKN. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah bagi kelompok tuh. Ini ya, kelompoknya Ibu tampilkan lagi supaya jangan lupa. Jadi nanti di sini anggota kelompok ini yang akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Baik ya nak ya. Kita lanjutkan sebelum kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya tentang pasar modal. Kalian boleh menyaksikan video ini sebagai pengantar. Apa sih sebenarnya pasar modal itu? Kenapa sih kita harus mempelajarinya? Baik ya, Ibu putar videonya ya nak ya. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Nah, baiklah anak-anak, tadi itu adalah video pembelajaran yang sudah kalian saksikan ataupun yang sudah diputar. Dari video tadi, kira-kira ada nggak yang sudah menangkap apa sih sebenarnya pasar modal itu? Ayo coba silahkan. Ada kira-kira dari tayangan video ini? Ya, Wati. Saya Bu. Apa pasar modal itu yang kamu pahami? Oh, Sri Wayuningsi ya. Sri Wayuningsi. Ya, bagaimana Wayuningsi? Saya mau jawab Bu. Pasar modal adalah tempat jual beli surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah untuk memperluas usahanya. Itu Bu.
Ya, oke, baik ya, bagus sekali ya. Berarti sudah mulai memahami ya sedikit. Selanjutnya ada lagi? Silahkan. Ibu, Silakan Wati. pasar modal itu adalah tempat jual beli modal dengan jumlah yang besar, Bu. Ya. Berarti Wati juga sudah mulai sedikit memahami apa itu tentang pasar modal. Baiklah anak-anak, karena di sini sudah jawaban dari teman tadi sudah mewakili untuk memperdalam ilmu kita supaya kita lebih mengerti apa sih sebenarnya pasar modal itu, apa manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti Ibu akan share LKPD ya. LKPD-nya seperti ini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, jadi di dalam LKPD ini Ibu akan membagikan sebuah berita di sini ya yang Ibu ambil dari dokumen BRI. Kemudian nanti kalian silahkan membaca artikel ini dengan baik. Kemudian setelah itu dijawab pertanyaan dari diskusi yang telah kalian lakukan bersama teman di grup WA. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Nah, yang keenam itu tulislah kesimpulan yang telah kalian dapatkan bersama teman satu kelompok. Kemudian nanti silahkan hasil diskusinya dikirim ke WA Ibu pribadi ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut pembelajarannya melalui diskusi di grup WA. Setelah itu nanti Ibu kasih waktu 20 menit untuk melakukan diskusi. Nah, setelah kita diskusi, kita kembali lagi bertemu melalui Google Meet ya untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan. Baik ya, paham anak-anak mengenai tugasnya? Paham, Bu. Oke. Baiklah anak-anak, kita ketemu lagi setelah kita melewati diskusi yang panjang bersama teman di grup WA. Di sini waktunya kita mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan tadi bersama teman. Salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan bersama teman. Silahkan nak. Ya baik, Rini silahkan. Yang pertama, apa yang dilakukan BRI untuk menarik investor milenial? Saya bacakan ya Bu, hasil kerja dari kelompok kami. Iya Bu. BRI meluncurkan program yang bernama BRI Cop-Cop Cuan Berkah di CNBC Indonesia untuk mengajak para milenial mulai melek investasi di pasar modal dengan modal mulai 100 ribuan dan memberikan edukasi tentang pasar modal kepada para milenial. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kaum milenial menjadi sasaran utama untuk mengembangkan program investasi dari Bank BRI? Jawabannya adalah kaum milenial memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat mengembangkan bisnis di pasar modal. Kaum milenial memiliki energi yang cukup besar untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, mengapa kaum milenial harus rajin menyimpan uangnya? Jawabannya adalah karena kaum milenial memiliki masa depan yang sangat panjang. Kaum milenial harus menyisihkan sebagian penghasilannya atau uang jajan dari orang tua untuk merencanakan masa depannya panjang dan untuk berjaga-jaga apabila mengalami kondisi darurat seperti kecelakaan, penyakit yang datang tiba-tiba dan sebagainya. Kemudian yang keempat, apa manfaat melakukan investasi di pasar modal? Yang pertama, investasi di pasar modal lebih menguntungkan. Yang kedua, mendapatkan capital gain atau dividen. Kemudian yang ketiga, mengubah cara berpikir kaum milenial untuk ikut bekerja dalam berusaha. Yang keempat, mengajak kaum milenial untuk memanajemen uangnya. Yang terakhir, menurut kalian mana yang menguntungkan, menabung uang di bank atau di pasar modal? Kami menjawab pasar modal karena kita lebih bisa ikut berperan serta untuk mengikuti kegiatan bisnis dan kita bisa mendapat capital dividen. Itulah Bu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih ya Nak Rini. Nah, presentasinya bagus sekali ya. Artinya semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kita lakukan pada hari ini ya. Kemudian di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan apa sih sebenarnya pasar modal itu. Kemudian kita lanjutkan materinya. Nah, di sini dia. Di sini ada pengertian pasar modal ya. Kemudian ada fungsi, di mana fungsi pasar modal itu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, sebagai indikator perekonomian negara. Nah, di sini ada beberapa fungsi pasar modal, juga kalian sudah bisa lihat ya, dan melalui materi juga yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Kemudian di sini ada struktur organisasi pasar modal ya. Jadi walaupun kegiatan pasar modal itu dia ada beberapa struktur yang ikut dalam kegiatan pasar modal itu sendiri, seperti ada Badan Pengawas Pasar Modal, sekarang namanya BPPAM. Kemudian ada SEP Regulatory Organization, ada perusahaan efek, ada lembaga penunjang pasar modal, ada pemodal ataupun investor, dan ada emiten. Kemudian di sini ada produk pasar modal. Jadi nanti bagi anak-anak yang ingin tertarik untuk melakukan investasi di pasar modal, kalian boleh pilih nih salah satu yang mana nih, saham itu seperti apa, obligasi, instrumen derivatif, dan reksadana ya. Dari yang sudah materi yang sudah Ibu bagikan di situ kan sudah ada ya, apa keuntungannya, kelebihannya, dan lain sebagainya. Nah, ini dia ada beberapa mekanisme transaksi di pasar modal. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini ya. Kemudian untuk hasil diskusi tadi, Ibu akan sampaikan kelompok mana yang mendapatkan hasil terbaik dari semua kelompok dengan jawaban yang lengkap, sudah dikirim dari WA dengan Ibu ya. Nah, itu kelompok yang mendapatkan nilai terbaik itu adalah teman kita Rini Yulia Pusparini dan Sri Wayuningsi, yaitu kelompok 2 ya. Berikan dulu semangat buat kelompok 2 ya. Tepuk tangan ya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, baiklah untuk terakhir kali nih supaya lebih memantapkan pengetahuan kita tentang pasar modal. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan nih tentang pasar modal itu sendiri? Ayo silakan. Oke, silakan. Iya. Apa ini? Oh, Romanita ya. Terus. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang menawarkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, yakni dalam bentuk bukti surat hutang obligasi jangka panjang. Manfaat pasar modal secara umum: 1. Sebagai sarana bagi pendanaan usaha sehingga perusahaan bisa mendapatkan dana dari masyarakat, pemodal, atau investor untuk berbagai tujuan bisnis. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Itu Bu, kesimpulan dari saya Bu. Oke, baik ya. Terima kasih Romanita atas kesimpulannya. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan bertemu di jam yang sama untuk minggu depan melalui aplikasi Google Meet juga. Kemudian seperti biasa Ibu juga akan kirimkan materi pembelajarannya melalui WA. Nah, setelah ini nanti kalian silahkan menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu masukkan ke dalam Google Form. Nah, itu di sana Ibu juga sudah memberikan waktu selama 20 menit ya. Waktunya Ibu batasi ya Nak ya, supaya nanti jangan 20 menit waktunya untuk mengerjakan, silahkan dikerjakan. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak hari ini karena sudah bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat, kemudian semuanya ikut berpartisipasi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, saya minta kepada Robert untuk membaca doa. Baik Bu.
sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Robert, Ibu ucapkan ya. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan minggu depan dengan semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.